Halo bosku, dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja. Pada video kali ini Mimin akan membahas spoiler Wudong Qiankun Season 4 yang belum rilis. Jadi apabila gambar dan narasi tidak sesuai mohon dimaklumi ya. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya. Lindong, sepertinya kamu telah menemukan harta karun yang luar biasa kali ini. Saat ia menatap jari besar yang menjulang di dalam ketiadaan, keheranan muncul di mata Little Marten, sebelum ia terkekeh dan berkomentar. Wajah Lindong juga dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat apa yang disebut jari surgawi penjara desolet hebat ini, berdasarkan seberapa kuat penampilannya, itu jelas tidak lebih lemah dari semua seni bela diri manifestasi sebelumnya yang telah dia lihat. Lindong maju 2 langkah, sambil menatap tajam ke jari besar itu. Saat dia hendak menjangkau dengan energi mentalnya untuk mendapatkan metode budidaya seni bela diri, dia dihentikan oleh gelombang cakar Marten kecil. Apakah kamu mencari kematian? Jelas ada beberapa jejak yang tersisa di jari besar ini. Mengingat kekuatan Anda saat ini, hanya dengan sentuhan kecil kemungkinan akan membuat Anda hancur berkeping-keping. Petik 2. Ketika dia mendengar kata-kata Little Marten, Lindong tercengang. Matanya menatap jari besar itu dan tentu saja, dia merasakan bahwa sepertinya ada cukup banyak jejak di bawah pola jari besar yang tak terhitung jumlahnya. Jejak ini berasal dari zaman kuno, dan meskipun dia tidak tahu dari siapa mereka berasal, setidaknya, dengan kekuatan Lindong, dia pasti tidak akan bisa menghilangkannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lindong mengerutkan alisnya. Perasaan bisa melihatnya namun tidak bisa menyentuhnya benar-benar membuat frustrasi. Seni bela diri ini kemungkinan sangat terkenal di zaman kuno, atau yang lain, itu tidak akan dijaga dengan sangat hati-hati. Bahkan praktisi panggung Nirvana akan menemukan menghilangkan jejak ini sangat merepotkan. Kata Marten kecil, sulit untuk menghilangkan bahkan untuk praktisi panggung Nirvana. Ekspresi Lindong sedikit berubah. Bukankah ini berarti dia tidak punya kesempatan? Jangan khawatir, meskipun kamu tidak memiliki kekuatan panggung Nirvana, kamu memiliki jimat batu. Seolah tahu kekhawatiran Lindong, Marten kecil tertawa sebelum melanjutkan, kamu bisa meminjam kekuatan jimat batu dan menghapus banyak jejak di jari besar itu. Jimat batu, apakah ini kuat? Setelah mendengar ini, Lindong sedikit terkejut. Jimat batu itu benar-benar mampu menghapus jejak yang berasal dari zaman kuno? Sebelum jimat batu, manifestasi tablet kuno adalah sampah. Jika benda ini tidak berguna seperti yang kamu pikirkan, apakah menurutmu kakek Marten akan menjadi seperti ini karena itu? Little Marten memutar matanya dan menjawab. Lindong merentangkan tangannya dan tidak berbicara lebih jauh. Dengan pikiran, cahaya putih susu lainnya perlahan menyebar dari tengah telapak tangannya sebelum akhirnya melingkari jari hitam pekat yang besar itu. Saat cahaya putih susu menyebar, serangkaian ledakan rendah langsung terdengar dari jari hitam pekat itu. Jejak yang bahkan praktisi panggung Nirvana tidak bisa berbuat apa-apa sebenarnya hancur di bawah sinar cahaya. Dalam beberapa menit, jejak di jari besar itu benar-benar hilang. Saat jejaknya memudar, jari besar itu perlahan mulai menggeliat. Cahaya hitam memancar sebelum akhirnya berubah menjadi buku hitam kuno yang agak ilusi yang dengan tenang melayang di udara. Saat ia menatap buku seni bela diri hitam, Lindong menarik napas dalam-dalam. Seutas energi mental melayang keluar, dan perlahan-lahan melayang yang pertama. Pada akhirnya, seolah-olah itu adalah objek inkorporeal, itu langsung menembus dahi Lindong dan memasuki otaknya. Ledakan. Ketika buku ilusi memasuki kepala Lindong, tubuhnya tiba-tiba bergetar saat sejumlah besar informasi meledak di benaknya. Gerakan demi gerakan seni bela diri yang sangat kuat berkedip-kedip seperti cahaya saat melintas di benaknya dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecepatan ini begitu cepat bahkan pikiran seseorang tidak bisa mengikuti, tapi mereka memberi Lindong perasaan yang sangat terukir dalam pikirannya. Dengan pikiran, mereka akan muncul dengan sangat jelas. Mendampingi seni bela diri ini adalah banyak pengalaman kultivasi yang terkait dengan seni bela diri ini. Terbukti, para praktisi sekte kuno juga telah mewariskan pemahaman mereka tentang seni bela diri ini kepada Lindong. Ini adalah warisan seni bela diri. Apa yang diturunkan tidak hanya seni bela diri, tetapi pada saat yang sama, juga berbagai pengalaman budidaya seni bela diri yang berharga. Bagi Lindong, ini tidak diragukan lagi adalah harta karun yang sebenarnya. Sosok Lindong diam-diam duduk di dalam kehampaan, sementara cahaya putih yang samar-samar terlihat keluar dari telapak tangannya,
berlama-lama di sekitar tubuhnya, tampak sangat bersinar di dalam kehampaan yang gelap. Di alun-alun yang mengelilingi tablet bela diri manifestasi, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada 10 sosok di atas platform batu tanpa berkedip. Sejak cahaya muncul dari tablet bela diri, sosok di platform batu tidak bergerak selama setengah jam. Beberapa orang tidak asing dengan situasi ini. Mereka tahu bahwa 10 orang ini telah memasuki tablet bela diri manifestasi untuk mendapatkan seni bela diri. Satu-satunya hal yang tidak mereka ketahui adalah level apa yang diperoleh seni bela diri kali ini. Berdengung, sementara orang banyak menunggu dengan antisipasi, gerakan tiba-tiba muncul di platform batu. Mereka menyaksikan praktisi dari Sekte Kayu Hijau membuka matanya sementara 8 pilar cahaya tiba-tiba meletus dari tablet bela diri manifestasi sebelum terjalin di atas kepala praktisi. Seni bela diri kelas 8. Alun-alun meletus menjadi gempar saat kerumunan menatap 8 pilar cahaya yang terjalin sementara kecemburuan muncul di mata banyak orang. Seni bela diri kelas 8. Ini sudah dianggap cukup baik. Sehubungan dengan ini, praktisi Sekte Keserakahan Kayu agak tidak puas, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berdiri dan terbang dari platform batu, kembali ke area Sekte Kayu Hijau. Segera setelah praktisi Greenwood Sect memperoleh seni bela diri, praktisi Bliss Valley juga membuka matanya. Sementara itu, 8 pilar cahaya sekali lagi ditembakkan dari Manifestation Martial Tablet. Terbukti, orang ini juga memperoleh seni bela diri kelas 8 kategori atas. Waktu berikutnya jelas telah mencapai fase yang paling menarik perhatian. Tatapan semua orang terkonsentrasi pada 8 sosok di platform batu, dengan segala macam emosi di mata mereka. Bas-bas, di bawah tatapan orang banyak, dalam waktu kurang dari 5 menit, Mu Qianqian, Wu Qi, dan Teng Lei secara bersamaan membuka mata mereka. Segera, tablet bela diri manifestasi meledak menjadi cahaya, berubah menjadi 9 pilar cahaya yang berkumpul di udara di atas kepala ketiganya. Seni bela diri kelas 9. Terengah-engah terdengar di alun-alun ketika mereka melihat 9 pilar cahaya. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa seni bela diri 3 kelas 9 akan muncul sekaligus. Namun, tepat saat napas mereka terdengar, di peron batu, Wang Yan, Huang Pujing dan Qin Shi juga membuka mata mereka. Cahaya melintas dan juga berubah menjadi 9 pilar cahaya. Seni bela diri 6 kelas 9. Saat mereka menatap pilar cahaya yang gemerlap, kecemburuan muncul di mata banyak orang di alun-alun. Bahkan dalam faksi seperti 4 klan besar, seni bela diri kelas 9 akan diperlakukan sebagai seni bela diri tingkat atas yang harus dijaga dengan hati-hati. Memikirkan bahwa seni bela diri 6 kelas 9 akan benar-benar muncul dalam sekejap, angka ini menyebabkan jantung para penonton berdetak tanpa henti. Sayang sekali seni bela diri manifestasi belum muncul. Apa terburu-buru, masih ada 2 orang. Lin Langtian dikenal sebagai seorang jenius yang datang setiap 100 tahun di klan Lin, dan bakat seni bela dirinya sangat mengejutkan. Sangat mungkin dia akan mendapatkan seni bela diri manifestasi. Petik 2. Asteris terkekeh asteris, Lin Dong juga tampaknya berasal dari keluarga cabang Lin Clan. Dibandingkan dengan Lin Langtian, aku ingin tahu siapa yang lebih baik kali ini? Meskipun Lin Dong tampak kuat, jika dibandingkan dengan orang seperti Lin Langitan, dia masih kurang. Saya percaya bahwa dia paling baik akan mendapatkan seni bela diri kelas 9. Petik 2. Saat hasil untuk Wang Yan dan yang lainnya terungkap, tatapan di alun-alun dengan cepat beralih ke 2 sosok yang tersisa di platform batu. Untuk sesaat, berbagai bisikan menyembur keluar seperti air pasang. Saat ini, hanya Lin Langtian dan Lin Dong yang tersisa di peron batu. Dari sudut pandang tertentu, keduanya dapat dianggap sebagai anggota klan Lin. Namun, yang satu adalah putra surgawi yang disukai, sementara yang lain adalah anggota keluarga cabang yang rendah. Dari status mereka, keduanya jelas tidak berada pada level yang sama. Oleh karena itu, banyak orang yang ingin mengetahui hasil di antara mereka berdua. Banyak dari mereka yang penasaran ingin mengetahui siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran unik ini. Terlihat menarik. Di faksi Lin Clan, Lin Fan dan tetua Lin Clan lainnya menegakkan punggung mereka, sementara mata mereka berkilauan saat mereka menatap arena batu. Di antara anggota generasi muda Lin Clan, reputasi Lin Langtian pasti menjulang di atas yang lain. Faktanya, banyak anggota Lin Clan percaya bahwa bakat seperti Lin Langtian tidak akan muncul setidaknya selama 20 tahun lagi.
Ini memang kepercayaan yang dipegang oleh Lin Fan dan yang lainnya sebelum mereka bertemu Lindong. Namun, ketika mereka akhirnya bertemu Lindong dan menyaksikan bagaimana dia mengalahkan Wang Yan, mereka mengerti dalam hati mereka bahwa mungkin ada seseorang yang bisa menandingi Lin Langtian di antara anggota generasi muda Lin Clan. Menurut mereka, Lindong juga jenius dari anggota generasi muda. Meskipun masih ada celah antara dia dan Lin Langtian, itu bukan celah yang tidak bisa ditembus. Dua jenius, satu adalah anggota klan utama elit, sementara yang lain adalah anggota keluarga cabang rendah. Mereka akan melakukan pertempuran pertama mereka di depan tablet bela diri manifestasi ini. Meski pertarungan ini cukup unik, namun tidak menyurutkan semangat di hati penonton. Mereka semua ingin tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran ini. Berdengung, begitu Lin Langtian membuka matanya, tablet bela diri manifestasi raksasa mulai bergetar kuat di bawah tatapan waspada orang banyak. Kemudian, kolom cahaya gemerlap yang tak terhitung jumlahnya secara maniak menyembur keluar tablet bela diri itu sebelum mereka memenuhi seluruh cakrawala. Kolom cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tablet bela diri dan memenuhi cakrawala. Tontonan ini jauh melebihi tontonan orang lain sebelumnya. Selain itu, semua orang di kerumunan tersentak kagum ketika mereka melihat pemandangan ini, saat mereka menatap tak percaya pada kolom cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi cakrawala. Dia memang Lin Langtian. Seni bela diri yang dapat menyebabkan keributan seperti itu harus berada pada tahap manifestasi. Petik 2. Sungguh tontonan. Satu-satunya yang dapat memunculkan reaksi seperti itu dari tablet bela diri mungkin adalah seorang jenius legendaris seperti Lin Langtian. Untuk memiliki seseorang seperti dia, Lin Clan pasti akan makmur tanpa gagal. Ya, saat kerumunan berbisik kagum, kolom cahaya yang tak terhitung jumlahnya menari sebelum akhirnya berkumpul di atas kepala Lin Langtian. Sementara kolom cahaya mengalir, mereka samar-samar berubah menjadi gambar dataran besar, gunung, dan sungai. Sementara itu, getaran yang sangat hebat muncul dari dalam kolom bercahaya itu, dan menyebabkan seluruh langit dan bumi bergetar. Ini memang seni bela diri tahap manifestasi. Saat mereka menatap dataran besar bercahaya, gunung dan sungai yang terbentuk di atas kepala Lin Langtian, rasa iri memenuhi wajah semua orang. Munculnya sebuah manifestasi seni bela diri akan selalu memunculkan berbagai tontonan yang khas. Berdasarkan gambar dataran besar, gunung dan sungai di atas kepala Lin Langtian, itu jelas merupakan manifestasi seni bela diri asli. Saat ini, keterkejutan terpampang di wajah Lin Fan dan para tetua Lin Clan lainnya. Sebuah manifestasi seni bela diri. Bahkan untuk seluruh klan mereka, itu dianggap sebagai harta dan pusaka yang tak ternilai. Karena Lin Langtian dapat memperoleh seni bela diri manifestasi lainnya, itu tidak diragukan lagi akan semakin memperkuat statusnya di dalam klan sebagai seorang jenius legendaris, dan tidak ada yang pasti akan berani menantangnya. Sekarang Lin Langtian telah berhasil memperoleh seni bela diri manifestasi. Aku ingin tahu apa yang akan diterima Lindong. Lin Fan dan yang lainnya menoleh untuk melihat Lindong, yang tetap diam, saat mereka berbicara dengan lembut. Heh, Lin Fan, apakah Anda benar-benar percaya bahwa anak mereka dari keluarga cabang dapat memperoleh seni bela diri manifestasi? Dalam hal kultivasi dan seni bela diri, kedekatan Lin Langtian dengan mereka dianggap sebagai legenda, dan hanya tepat baginya untuk mendapatkan seni bela diri manifestasi. Namun, terlepas dari betapa luar biasanya anak itu, dia tidak bisa dibandingkan dengan Lin Langtian. Ketika dia mendengar kata-katanya, tetua Lin Clan kurus lainnya dengan lembut tersenyum dan berbicara. Semburat ejekan terkandung dalam nada suaranya. Lin Fan mengerutkan alisnya. Namun, dia tidak berbicara lebih jauh. Sekarang Lin Langtian telah berhasil memperoleh manifestasi seni bela diri, akan sangat sulit bagi Lindong untuk mengejarnya. Lagi pula, bahkan dia harus mengakui bahwa ada jarak yang cukup jauh di antara mereka berdua. Di bawah tatapan kagum dari kerumunan, Lin Langtian tetap tenang. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat gambar sungai dan gunung yang bersinar di atas kepalanya. Semburat kebanggaan melintas di sudut terdalam matanya. Terbukti, dia cukup senang dengan hasil yang didapatnya kali ini. Setelah dia membuang muka, Lin Langtian melirik Lindong, yang duduk diam. Kemudian, bibirnya membentuk lengkungan kecil sementara nada acuh tak acuh bergantung di antaranya. Ledakan. Namun, tepat ketika Lin Langtian hendak turun dari panggung, tiba-tiba, gelombang kejut yang sangat kuat meletus dari tablet bela diri manifestasi raksasa itu.
Ketika mereka merasakan getaran ini, perhatian orang banyak langsung bergeser sebelum mereka semua menatap tepat ke tablet bela diri manifestasi itu. Boom boom boom. Getaran itu seperti gelombang pasang, setiap gelombang lebih berat dari sebelumnya. Akhirnya, raungan seperti guntur benar-benar muncul dan memantul di seluruh wilayah ini. Di bawah tatapan bingung dari kerumunan, raungan gemuruh bergema dari tablet bela diri manifestasi itu. Bahkan, beberapa orang tiba-tiba menyadari bahwa area di sekitarnya tampak redup secara signifikan. Faktanya, kekuatan Yuan dalam tablet bela diri manifestasi mulai menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Ledakan, raungan keras yang menghancurkan bumi lainnya. Kemudian, di atas tablet bela diri manifestasi, cahaya hitam yang menutupi cakrawala tiba-tiba meletus. Cahaya hitam ini melesat menembus awan dengan cara yang sangat mendominasi sebelum menyebar di cakrawala. Faktanya, gambar bercahaya dari dataran besar, gunung, dan sungai di atas kepala Lin Langtian langsung dihancurkan oleh lampu hitam itu. Seluruh domain langsung diselimuti kegelapan. Kegelapan itu seperti penjara raksasa yang menjebak seluruh wilayah di dalamnya. Saat mereka menatap fenomena menakutkan ini, semburat ketakutan menyembur di wajah semua orang. Bahkan, wajah Lin Langtian membeku. Namun, saat langit menjadi gelap, beberapa praktisi yang sangat tajam tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan Yuan yang kuat di dalam wilayah spiritual ini dengan cepat berkumpul di dekat tablet bela diri manifestasi. Selanjutnya, mereka semua terkejut ketika mereka menyadari tempat mereka berkumpul sebenarnya adalah Lindong. Bagaimana Lindong bisa menyebabkan fenomena seperti itu? Apa manifestasi seni bela diri ini? Bagaimana bisa menakutkan seperti ini? Petik 2. Tidak, mengumpulkan kekuatan Yuan adalah salah satu properti dari tablet bela diri manifestasi. Lindong kemungkinan besar dapat berkomunikasi dengan jiwa tablet dan itulah yang menyebabkan keributan. Aura orang itu menjadi lebih kuat. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk melakukan terobosan ke tahap Key Creation. Ada banyak praktisi elit di arena dan beberapa dari mereka memiliki penglihatan yang sangat tajam. Segera, suara terengah-engah terdengar di dalam arena. Apa? Orang itu sebenarnya telah berkomunikasi dengan jiwa tablet itu? Ketika mereka mendengar teriakan terengah-engah mereka, ekspresi wajah Wang Yan dan yang lainnya berubah. Wajah elit praktisi klan Wang menjadi lebih buruk. Meskipun mereka tahu tentang keberadaan jiwa tablet bela diri manifestasi, jiwa tablet itu sangat tersembunyi dan orang hampir tidak bisa mendeteksinya, apalagi berkomunikasi dengannya. Teman yang hebat. Berdasarkan pemandangan ini, sepertinya dia ingin meminjam kekuatan tablet bela diri manifestasi untuk menyerap kekuatan Yuan di dalam domain spiritual ini dan menerobos ke tahap penciptaan Qi. Di faksi Lin Clan, Lin Fan dan yang lainnya terpesona saat mereka menatap pemandangan ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lindong tidak hanya dapat berkomunikasi dengan jiwa tablet, dia juga berencana untuk meminjam kekuatan tablet untuk menyerap kekuatan Yuan di dalam domain spiritual. Berdasarkan tingkat penyerapannya, itu akan menjadi prestasi sederhana bagi Lindong untuk menerobos ke tahap Key Creation. Wajah sesepuh kurus, yang sebelumnya mengejek Lindong, sekarang mulai berubah jelek. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Lindong cukup beruntung untuk berkomunikasi dengan jiwa tablet, menilai dari fenomena spektakuler ini, orang itu ternyata sangat beruntung dan dia kemungkinan telah memperoleh seni bela diri manifestasi yang cukup kuat. Melolong. Di bawah tatapan bingung dan ketakutan dari kerumunan, Yuan Power yang kaya dan murni itu menyembur ke tubuh Lindong seperti gelombang pasang. Sementara itu, tubuh Lindong seperti lubang hitam. Tidak peduli berapa banyak Yuan Power yang menyembur, sepertinya itu tidak akan pernah melebihi kapasitas tubuhnya. Selanjutnya, tubuh fisiknya cukup kuat dan dia tidak perlu khawatir bahwa aliran masuk ini akan menyebabkan kerusakan padanya. Antara langit dan bumi, Yuan Power melolong saat kegelapan menyelimuti seluruh wilayah. Hanya sosok yang duduk di atas arena batu yang tetap terbungkus dengan cahaya keemasan. Dia tampak sangat luar biasa dan cemerlang. Tingkat penyerapan gila ini berlanjut selama 10 menit, sebelum mata tertutup rapat Lindong tiba-tiba terbuka. Saat dia merasakan kekuatan Yuan yang hebat mengalir ke seluruh tubuhnya, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang dalam. Raungannya seperti guntur karena memantul tanpa henti di seluruh domain. Sementara itu, tepat pada saat ini, aura Lindong dengan keras menerobos dan secara resmi naik ke tahap penciptaan Qi. Berdasarkan tingkat budidaya asli Lindong, dia akan membutuhkan setidaknya setengah tahun sebelum dia bisa naik ke tahap Key Creation.
Namun, karena dia mampu berkomunikasi dengan tablet jiwa, ini memberinya keunggulan yang luar biasa. Kekuatan Yuan di dalam domain ini sangat kaya dan setelah injeksi sebelumnya, dia langsung melewatkan kultivasi setengah tahun. Selanjutnya, berkat tubuh fisiknya yang kuat, dia sebenarnya bisa langsung menerobos ke tahap Ki Creation. Saat ia merasakan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya, yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, senyum perlahan muncul di wajah Lindong. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya dan menyentuh tablet bela diri manifestasi itu, sebelum dia mengucapkan terima kasih kepada jiwa tablet yang terkandung di dalamnya. Saat menerima ucapan terima kasih dari Lindong, tablet jiwa itu memberinya jawaban yang cukup cepat. Namun, kali ini, balasannya berupa gambar aneh. Gambar itu sepertinya adalah istana bawah tanah raksasa. Di dalam istana itu diselimuti dengan kekuatan Yuan murni yang menakutkan. Selanjutnya, di tanah istana itu, pil Yuan murni yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk seperti tebing kecil. Bahkan, melayang di atas istana, Lindong bahkan melihat puluhan ribu pil Yuan berwarna merah menyala. Energi yang terkandung dalam masing-masing pil ini menyebabkan tengkorak Lindong menjadi mati rasa. Itu karena mereka sebenarnya adalah semua pil nirvana yang berharga. Lindong tercengang saat dia menatap pemandangan ini. Segera, matanya mulai mendidih dengan sungguh-sungguh. Dia langsung mengerti bahwa istana bawah tanah ini mungkin adalah harta karun sejati dari sekte kuno itu. Apa itu? Sama seperti mata Lindong mendidih, dia tiba-tiba melihat bahwa di tengah-tengah istana bawah tanah, adalah binatang yang sangat besar dan mengerikan. Sementara itu, aroma kuno muncul dari binatang purba itu. Itu pasti binatang penjaga yang ditinggalkan oleh sekte kuno itu untuk melindungi harta mereka. Pikiran Lindong tergerak. Saat dia hendak mundur, matanya tiba-tiba terpaku pada singgasana di tengah aula besar. Di tempat itu, ada mayat yang duduk di sana. Mayat itu duduk dengan tenang di atas tahta dan dipenuhi dengan aroma kuno. Namun, Lindong bisa mendeteksi aura yang sangat berbahaya dari tubuhnya. Sama seperti sensasi berbahaya yang mengerumuni pikiran Lindong, mayat tak bernyawa itu tiba-tiba mengangkat kepalanya perlahan. Kemudian, kilatan melintas di matanya yang cekung, sebelum rasa sakit yang tajam tiba-tiba muncul di kepala Lindong. Tepat saat kesadarannya akan tergelincir, dia dengan cepat mundur dari bayangan itu. Setelah dia sadar kembali, Lindong dengan cepat melepaskan telapak tangannya dari manifestasi marsial tablet itu. Keringat dingin muncul di keningnya. Sensasi yang diberikan oleh mayat misterius itu terlalu menakutkan. Saat ini, kegelapan yang menyelubungi domain serta fenomena yang menghancurkan bumi telah sepenuhnya hilang. Ketika Lindong pulih, dia segera berbalik, hanya untuk menemukan bahwa seluruh arena benar-benar sunyi. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap tepat ke arahnya, sementara kekaguman tebal memenuhi mata mereka. Ekspresi Lindong tetap tenang saat ia menatap tatapan berapi-api yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun. Meskipun dia tidak menyangka bahwa wahyu jari surgawi yang terpenjara desolet akan menarik gangguan yang begitu menakutkan, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu takut pada apapun.